kita hari ini, sebenarnya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ini dulu, depan dulu. Ayo, Bintoro. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, di sini kita akan belajar tentang hakikat penciptaan manusia. Dari hakikat penciptaan manusia itu kita dihakikatkan yaitu untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang pertama yaitu kelihatan apa tidak ini? Kurang kelihatan. Ini gambar sebelum Cek dulu. kan yang satu. Itu matahari ya? Bukan juga. Ini itu gambar belum terciptanya alam semesta atau disebutnya ya. Tahu, cuma kan ini kan ada Ilustrasi. ya, dan di situ kan ada disebut juga dengan zaman azali. Ya tahu zaman azali itu apa? Tahu Bu. Zaman azali itu adalah zaman yang belum terbentuknya alam semesta atau belum terbentuknya manusia ataupun kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua ini apa? Satelit. Nah, dari satelit itu kita dulu kan zaman azali kita ditanya selama sebanyak 77 kali. Dari 77 kali yang pertama yang 76 kali itu kita menolak bahwa untuk hidup di dunia. Yang terakhir yang ke-77 itu kita menerima bahwa kita mau hidup di dunia ini. Nah, dari itu kita tercipta menjadi satelit. Jadi satelit kita menjadi segumpal darah. Nah, kemudian kita menjadi ini apa? Embrio. Nah, gambar yang kelima itu sudah membentuk janin. Kita sudah lengkap seperti telinga, tangan, dan kaki. Nah, gambar yang keenam itu sudah lengkap alat organ tubuh kita sudah lengkap seperti jantung dan paru-parunya sudah berfungsi dengan baik. Nah, gambar ketujuh ini kehamilan bulan sekitar 8 sampai 10 bulan ini sudah bisa merasakan cahayanya matahari, terus merasakan sentuhan ibu, juga sudah merasakan pendengaran juga, dan sudah bisa menguap. Dengan yang kedua ini apa ini? Sholat. Jamaah. Ya, sholat. Dari sholat kita yaitu hakikat diciptakan manusia itu hanya untuk sholat. Dari sholat itu juga dari amalan yang pertama kali dihisab kita di akhirat itu sholat. Nah, di sini ada yang sholatnya bolong-bolong apa enggak? Ada. Jangan dulu Bu. Masya Allah, Bu, sholatnya kalau maghrib aja. Nah, kita di sini tuh harus sholat. Kalau sholatnya bolong-bolong nanti amalan kita di akhirat nanti bolong kenapa? Nah, kalau lebih lanjut kita dari dari ayat yang menciptakan hakikat penciptaan manusia yaitu Quran surat Al-Mu'minun. Ayo kita baca bersama-sama. Iya Bu, bisa. Ayat 12 sampai 14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu
atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah. Nikahlah kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain atau manusia Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dari penjelasannya itu tentang penciptaan manusia yang unik. Proses penciptaan manusia dimulakan mulai dari unsur pertama, yaitu proses pertumbuhan di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Dari rangkaian proses itu menunjukkan keharusan adanya kerjasama baik antara kedua orang tua. Dan pada ayat 12 juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari sari kaki yang berasal dari tanah dijadikan tuas atau air mani. Nah, yang selanjutnya yaitu ayat Quran surat An-Nahl. Ayo kita bisa baca bersama-sama. Ya, boleh. Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Nah, artinya yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari kaki berasal dari tanah, kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, masih dari ayat itu kita terlahir sudah dalam waktu umur 5 bulan kita sudah ada lengkap mulai pertumbuhan seperti telinga atau pendengaran, mata atau penglihatan serta hati nurani atau akal pikiran. Nah, ayat yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'allama al-anbiya'i bi asma'iha Nah, ini ibu beri tugas, ibu beri dua kelompok. Yang pertama dari bagian depan, yang kedua bagian belakang. Nah, dari soal tersebut, pertama yaitu apa teori dari asal usul manusia. Yang kedua yaitu peran dari genetika dan lingkungan manusia.
menjelaskan hasil diskusi kita kelompok 2 dari soal peran genetik dan lingkungan, di mana genetik memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik fisik dan kemampuan manusia, mulai dari DNA sampai ke warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Selain genetik, lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan individu, di mana individu bisa dicetak atau bisa bergantung pada lingkungan tersebut atau masing-masing pola kehidupan dari sosial lingkungan. Sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Kurang-kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum. Beri apa buat siapa Mas Syahrul? Kemudian kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama untuk bahayanya evolusi dan asal-usul manusia, yaitu cara evolusi yang dipelopori oleh Charles Darwin menyatakan bahwa semua spesies termasuk manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Proses ini berlangsung melalui mekanisme seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih baik dalam beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring waktu, perubahan kecil ini dapat menghasilkan spesies baru. Dalam konteks manusia, proses evolusi menunjukkan bahwa Homo sapiens muncul sekitar 300 tahun yang lalu setelah melalui berbagai tahap perkembangan dari hominid awal hingga manusia modern. Nah, untuk materi kehidupan, kalian bisa menghafalkan ayat Al-Quran ini serta artinya dan nanti maju satu ke satu ke depan untuk bisa presentasikan apa dari surat An-Nahl ini. Nah, untuk pelajaran kita hari ini akhiri saja. Apabila ada salah kata ataupun percakapan,